Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kepo Review. Kali ini kita akan memperlihatkan bis-bis kelas atas sampai ke kelas Sultan jurusan Jakarta-Jogja, Jogja-Jakarta. Kami akan coba mengurutkan 9 bus yang dikategorikan nyaman hingga bisa disebut Sultan di jalur ini. Tapi urutan ini merupakan versi kami. Tentu teman-teman bebas menambahkan atau memiliki versi sendiri. Di urutan ke-9 ada suite class dari PO Handoyo Angkatan Siang dari Tangerang. Bis ini ditenagai oleh Hino RK8 R260 dan masih menggunakan suspensi daun. Berbodi Legacy SR2 dari karoseri Laksana serta memiliki jumlah sleeper seat 21 berkonfigurasi 11. Sebagai tips nih teman-teman, bila mau pilih kursi yang paling depan aja karena dia yang lebih lega kakinya. Berangkat dari barat itu sekitar jam 12 sampai jam 2 siang lah. Sementara dari timur kurang lebih sama. Harga tiket 300 ribuan, tergantung teman-teman naik dari mana ya. Yang agak disayangkan, di tiap kursi itu nggak dikasih colokan USB. Waduh, repot nih. Dan juga nggak ada AVOD. Kalau teman-teman naik ini, ya siap-siap aja bawa power bank. Di urutan berikutnya, ada bis Tunas Muda Transport yang merupakan bagian dari grup Sudiro Tunggajaya. Bis yang berlivery hitam garis kuning dan abu ini merupakan kelas suite di mana ada 22 sleeper di dalamnya. Dan merupakan bis angkatan yang paling malam di kelasnya. Harga tiket di kisaran 330.000. Bis ini ditenagai oleh Mercedes-Benz OH1626 beremisi Euro 4 dan berbodi dari karoseri New Armada. Yang spesial nih, kalau teman-teman naik bis ini, teman-teman akan dapat snack banyak dan pelayanan pramugari atau pramugara. Next, ada double decker Rosalia Indah rute Klaten Jogja Jakarta. Berakhir di Ciputa Tangsel kalau di barat. Yang terdiri dari sleeper 2 seat, big top 6 seat, dan eksekutif plus 34 seat. Sleepernya dimulai dari harga 500 ribuan, ini jarak terjauhnya ya. Big top 400 ribuan dan eksekutif 290 ribuan. Kalau teman-teman naik bis ini, teman-teman akan dilayani oleh pramugara-pramugari yang baik dan ramah. Bus yang ditenagai oleh Scania K410IB ini tentu sudah air suspension ya. Memiliki body jet bus 3 SDD dari karoseri Adiputro. Yang menarik dari bis ini, dia juga punya fasilitas yang disebut KARI, kepanjangan dari Kotak Aman Rosalia Indah. Jadi kalau teman-teman mau nitip barang-barang berharga, bisa bilang pramugarinya atau pramugaranya untuk simpen di kotak KARI tersebut. Oh ya, tips buat teman-teman yang mau coba super topnya, yang kursi besar, pilih yang di depan deh. Karena ruang kakinya tuh ada lubang di depan, jadi sangat panjang. Berikutnya, nah ini nih, ada bis yang sangat banyak unitnya dan banyak banget fansnya. Tentu ini adalah Sinar Jaya yang nggak ketinggalan bermain di jalur gemuk Jakarta-Jogja. Mereka memiliki 2 jenis kelas suites yang sama-sama sleeper ya. Hanya aja yang membedakan tuh adalah yang satunya family, yaitu konfigurasi 21, yang satunya yang single, yang 11. Bis yang memiliki rute Lebak Bulus Jogja ini ditenagai oleh Hino RN285 dengan bodi SR2 Suite Class dari karoseri Laksana. Untuk harga tiket sendiri, yang family suite itu 300 ribuan kalau nggak salah. Sementara yang single sleeper lebih mahal 50.000. Kalau mau pesen, teman-teman bisa via online di Traveloka, Redbus atau tiket.com. Kalau mau langsung ke agennya juga bisa, tapi jangan lupa bawa KTP ketika kita pesen tiket dan ketika check-in, karena Sinar Jaya sangat ketat dalam keamanan penumpangnya. Nah, di urutan berikutnya ada si seksi merah Agramas. Agramas kali ini ada suite kombi ya, dengan 2 tipe kelas, yaitu eksekutif dan sleeper atau first class-nya. Kursi eksekutif berjumlah 12 berukuran jumbo bawaan kursi rimba kencana tipe X-Cushion berkonfigurasi 22. Tentu dilengkapi oleh double leg rest ya, USB di kursi dan cup holder. Lalu ada kelas sleeper di bagian belakang. Nah, sleepernya di belakang nih.
berkonsep family karena konfigurasinya 21. Tips ya, kalau kalian pilih duduk di eksekutif kelas, kami saranin duduk di paling depan karena kita bisa melihat jalan raya di depan lewat kaca juga. Sayangnya sih kurang full ya, karena bagian bawahnya ditutup dengan kaca film hitam yang mungkin untuk menjaga privasi penumpang. Bis ini sendiri ditenagai oleh Hino RM280 Euro 4 berbodi Legacy SR3 bawaan karoseri Laksana dan sudah air suspension tentunya. Untuk tiket sendiri yang eksekutif harganya mulai dari 270 ribuan kalau di online, yang sleeper mulai dari 360 ribuan kalau nggak salah. Di urutan berikutnya ada Semeru Suite Class yang berisi 20 sleeper yang ditenagai oleh Mercy OH1626 berbodi Jetbus 5 Dream Coach. Bis ini awalnya bergerak sebagai bis pariwisata dan shuttle jurusan Semarang Jogja ya. Baru sekitar 2023 ya kalau nggak salah merambah ke ranah akap di jalur Semarang. Nah, menurut Kepo Review, secara fisik bis ini cukup keren ya. Dengan livery hitam bergaris emasnya mencerminkan bis yang bernuansa modern gitu. Begitu pula dengan interiornya, penataan lampu dan pemilihan warna yang memberi kesan modern dan futuristik. Beneran kami suka ngelihatnya. Ditemani oleh para pramugari yang masih muda-muda berseragam krem, mengingatkan kami akan pramugari pesawat domestik, apa itu? Jet Air ya, yang fresh, muda, dan energik. Oke, bis ini ada yang berangkat dari Terminal Poris Tangerang, berakhir di Terminal Jombor, ada juga yang berangkat dari Parung. Dengan jumlah sleeper sekitar 22 seat lengkap dengan fasilitasnya, bahkan termasuk kursi pijat. Nah, untuk tiket sendiri dimulai dari harga 350 ribuan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke Big 3 menurut versi Kepo Review. Ada apa aja nih di Big 3 nih? Di urutan ketiga, kami menempatkan Unicorn Indoren. Dengan nilai lebih berupa pelayanan pramugari-pramugaranya yang super ramah. Dan bis ini tuh berlivery simple tapi elegan, tidak banyak tulisan-tulisan yang menu-menuin body bis. Fasilitasnya lengkap banget, dapat snack 2 buah roti dari Holland Bakery dan air mineral. Dan servis makan yang bagus, baik dari tempat apalagi pilihan menunya. Ya karena tiketnya juga terbilang lebih mahal ya dari bis-bis yang lainnya. Nah, untuk desain interior, walaupun terlihat simple nggak mewah, justru buat kami malah terkesan bersih dan lega. Bis ini ditenagai oleh Volvo B11R 430 HP bersuspensi udara pastinya dengan menggunakan bodi SR2 SDD dari karoseri Laksana. Terdiri dari 3 kelas, yaitu eksekutif di lantai 2, big top atau super eksekutif di lantai 1, dan first class atau sleeper di lantai 1 juga. Eksekutif itu terdiri dari 25 seat dan berkonfigurasi 21. Super eksekutif 6 seat, konfigurasi 12, dan first class atau sleeper ada 2 seat. Untuk harga terjauhnya itu kelas eksekutif ada di 400.000, super eksekutif 425, first class itu 500.000. Jadi kalau teman-teman naiknya lebih ke tengah seperti Pondok Pinang atau Pulau Gebang pastinya akan lebih murah. Oh iya, kami punya pengalaman naik bis ini itu di Tektok. Kami bertujuan ke Pondok Cabe dari Jogja ya. Tapi diturunin di Kampung Rambutan. Ya mungkin ada trouble atau ada masalah ya sehingga dia harus cepat balik lagi ke Jogja. Tapi belum tentu semuanya seperti ini, mungkin saat itu aja. Dari situ kita dipindahkan ke shuttle yang sudah mereka persiapkan dan melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir kita. Urutan kedua dari Big 3. Nah, ini kami agak bingung karena urutan kedua dan 1 ini agak susah kita milihnya. Tapi ya udahlah, kita coba yang ini aja. Urutan kedua pada Big 3 ada Suite Kombi dari TVD yang asli kami pribadi tuh suka banget dengan yang ini. Memiliki 2 kelas sleeper, yakni sleeper biasa 10 seat dan sleeper first class yang istimewa yang ada di depan 4 seat. Desain interiornya tuh nggak main-main, bagus banget. Perpaduan warnanya, pencahayaannya, penata letakannya, semua benar-benar flawless dan cantik. Kelas first class-nya apalagi? Modelnya itu sama kayak di City Trans, cuman yang ini lebih besar, lebih lega dan bagus.
lengkap fiturnya. Oh ya, tips nih, kalau teman-teman milih yang first class, kami sarankan pilih kursi yang paling depan. Selain ada TV Android ya, bukan AVOD ya, teman-teman bisa juga melihat pelong langsung ke jalan karena kacanya itu tembus ke kaca depan. Ditenagai oleh Hino RM280 ABS, berbodi Legacy SR3 dari Laksana. Untuk harga tiket itu yang first class 500.000, yang sleeper itu 450.000. Nah, berikut ini juaranya. Kalau versi kami ya, ada suite kombi bus line dari City Trans Bluebird Group. Yang paling utama adalah pelayanan pramugari-pramugaranya yang paripurna. Selalu tersenyum dan sangat ramah setiap saat. Catat ya, setiap saat. Belum lagi tampilan busnya yang mewah, elegan dari luar. Jadi ya, seketika kami naik, langsung terasa ini tuh bukan bis biasa. Memang nggak besar ya, dan daya tampung penumpangnya juga nggak banyak. Tapi ini membuat suasana bis jadi lebih private, VIP, tidak sempit, dan rasanya kayak lagi dibawa jalan-jalan menggunakan bis pariwisata yang mewah. Untuk livery, jangan ditanya lagi deh. City Trans punya livery yang sangat mature atau dewasa, juga profesional. Interior desainnya seperti di hotel mewah. Bahkan lihat aja nih interior toiletnya. Bis ini juga memanjakan penumpang dengan memberikan jumlah snack yang nggak masuk akal banyaknya. Selain kopi, teh, pop mie gratis yang udah tersedia selama perjalanan untuk Anda. Ya, gratis, bahkan disuruh ngabisin kalau bisa. City Trans punya kursi suites 4 buah. Super eksekutif 16 buah bawaan dari Aldila. Dengan harga mulai dari 400.000 kalau super eksekutif ya, dan 500.000 untuk kelas suites. Tergantung juga teman-teman naik dari mana dan turunnya di mana ya. Memang tiketnya tergolong mahal nih, tapi itu terbayar dengan semua fasilitas yang kami sebutkan tadi. Plus, motor matic pun bisa masuk ke bagasinya. Teman-teman bisa pesen tiketnya tuh di online seperti Traveloka, Tiket.com, dan website mereka sendiri. Ingat ya, pesennya agak jauh-jauh hari karena bis ini tuh cepet banget penuh, nggak ngaruh harganya mahal. Terakhir, bis ini ditenagai oleh Hino RM280 ABS dan berbodi Jetbus 5 dari karoseri Adiputro. Nah, gimana teman-teman setelah menyaksikan 9 urutan bus Sultan menurut versi Kepo Review jurusan Jogja-Jakarta ini? Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk memilih bis mana yang akan digunakan menuju ke Jogja atau sebaliknya. Terima kasih sudah nonton sejauh ini dan tidak di-skip, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dan sampai jumpa di Kepo Review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.